Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2913. Di tangga, Huoda, Nanwen, Liu Xin, dan yang lainnya menatap Lin Yan dengan sinis. Pada saat ini, Lin Yan juga tiba-tiba mendongak. Gunung bambu itu sangat tinggi, tetapi sekilas, Lin Yan juga melihat mereka. Apakah anak itu sedang melihat kita? Orang lain di samping Huoda berkata dengan dingin. Jika menekan Lin Yan dapat memenangkan hati Huoda, bahkan jika dia tidak bisa memasuki Tianyuan, itu sepadan. Hanya dia dari alam Tiangeng. Ada begitu banyak pola di gunung bambu ini, dan misterius di mana-mana. Bagaimana dia bisa melihat sejauh kita? Nanwen berkata dengan nada meremehkan. Semua orang tertawa. Hari ini adalah hari ulang tahun Zhu Tiandi. Tianyuan menggunakan kesempatan ini untuk memilih 5 jenius agar Xuan Tianyuan dan Xing Tianyuan lebih kuat. Orang ini berasal dari alam Tiangeng, dan dia berani datang. Huoda berkata dengan dingin. Mendengar ini, ekspresi Nanwen dan yang lainnya menjadi cerah. Semua ini hampir sama seperti yang mereka bayangkan. Ternyata Xing Tianyuan dan Xuan Tianyuan ingin merekrut para jenius. Kalau begitu, bukankah berarti kelima tempat itu tidak akan ditempati oleh orang-orang dari alam Tiangeng? Tanya Nanwen. Seperti yang kau pikirkan, begitulah. Kecuali, ada seorang jenius luar biasa di alam Tiangeng, yang membuat semua orang tak terbantahkan, tapi, mungkinkah? Dan kali ini tak seorang pun datang dari istana Ling Tian. Kata-kata Huoda membuat Nanwen dan yang lainnya bersemangat. Ini kabar baik bagi mereka. Tak seorang pun di alam Tiangeng bisa memasuki alam Tiangeng, jadi harapan mereka sedikit lebih besar. Dengan begitu, mereka akan pergi ke tempat yang lebih tinggi. Di mata mereka, Lin Yan hanyalah seekor semut yang bisa diinjak-injak sampai mati sesuka hati. Memasuki alam Tiangeng adalah hal yang besar. Melihat ekspresi mereka, sudut bibir Lin Yan juga menunjukkan sedikit rasa dingin. Bagi Lin Yan, sekelompok orang ini bahkan bukan semut, dan mereka berani memprovokasinya. Lin Yan berdiri di tangga. Di kedua sisi tangga, terdapat pepohonan dan bambu yang lebat, semuanya sangat tua. Di gunung ini, bahkan tercium aroma obat kekaisaran, dan bahkan aroma obat berharga dari sisi lain pun masih tercium. Namun, pada akhirnya, tak seorang pun berani memetiknya. Kaisar Langit ada di sini, siapa yang berani bertindak gegabah? Namun, ketika Lin Yan berjalan ke tengah gunung, matanya tertarik oleh sebuah napas. Napas ini agak misterius. Ia segera bergerak dan pergi ke gunung. Banyak orang datang ke sini untuk merayakan ulang tahun Kaisar Langit Bambu dan pemilihan Akademi Surgawi, tetapi tak seorang pun memasuki hutan seperti Lin Yan. Zushan sangat besar, bahkan sangat luas. Di dalam hutan, terdapat gunung dan sungai, dan ada binatang buas purba yang mengaum, dan ada air terjun dewa yang jatuh, dan ada sungai yang mengalir, dan pelangi yang menggantung. Kekuatan spiritual langit dan bumi serta kekuatan unsur di sini juga sangat kaya. Namun, Lin Yan melewati lapisan hutan dan berhenti di depan sebuah air terjun. Misterinya ada di sini. Formasi kondensasi 10 arah. Melihat pusaran air yang terkondensasi di kolam di bawah air terjun, Lin Yan berkata, "Oh, kau benar-benar mengenali formasi ini." Pada saat ini, seorang lelaki tua berbicara. Lin Yan mengerutkan kening dan pergi dengan penuh konsentrasi. Ini adalah tanah Zushan, dan orang biasa tidak boleh menginjakkan kaki di sini. Kedatangan Lin Yan ke sini sudah agak kasar. Awalnya ia mengira tidak akan ada orang di sini, lagi pula, Lin Yan baru saja menggunakan kekuatannya untuk merasakan atmosfer tempat ini. Namun, ia tidak menyangka ada seorang lelaki tua di sini. "Kau?" tanya Lin Yan. Pria tua itu melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir tentang siapa aku. Aku ingin tahu apakah kau tahu formasi ini." "Aku tahu sesuatu," kata Lin Yan. "Kau masih sangat muda, tapi kau tahu. Adakah cara untuk menembusnya? Ada seni bela diri di dalam formasi ini. Jika kau bisa menembusnya, aku akan menunjukkan seni bela dirimu," kata pria tua itu. Lin Yan terkejut. Ada seni bela diri di dalam formasi ini. Di Istana Surgawi, semua rune dan formasi di dunia terlihat. Formasi ini berada di kedalaman Istana Surgawi. Lin Yan awalnya tidak memahaminya. Ia hanya tahu bahwa formasi itu sangat dalam dan misterius, tetapi tidak tahu tingkatannya. Tapi sekarang tampaknya formasi di sana adalah formasi reinkarnasi. Dengan kata lain, formasi kondensasi 10 arah adalah formasi reinkarnasi,
Tetapi Lin Yan tidak tahu apakah formasi kondensasi 10 arah di depannya dipadatkan oleh orang kuat reinkarnasi itu sendiri. Lin Yan tidak bisa memastikan apakah runenya adalah rune reinkarnasi. Aura di atasnya memang terlalu misterius dan sengaja disembunyikan. Berdasarkan kondisi Lin Yan saat ini, mustahil untuk mengenalinya. Itu bisa dipatahkan, kata Lin Yan. Petik 2. Karena aku tahu, aku bisa mematahkannya. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, warna cerah melintas di matanya. Namun, Lin Yan masih menatap lelaki tua itu. Hahaha. Pada saat ini, lelaki tua itu tertawa, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, bagaimana kau bisa melawanku di level seorang kaisar semu? Meskipun lelaki tua itu mengatakan ini, Lin Yan masih menggunakan mata surgawinya untuk berkonsentrasi. Ia ingin melihat tembus pandang. Namun lelaki tua itu masih memasang ekspresi datar, dan segera berkata, kekuatanmu tidak cukup untuk melihat tembus pandangku, sahabatku. Aku tidak akan menyesali apa yang kukatakan, dan kau dapat yakin bahwa aku tidak akan pernah menyerangmu. Melihat ekspresi lelaki tua itu, Lin Yan hanya menghela napas lega. Meskipun aku bisa menghancurkannya, aku tidak punya cukup kekuatan, kata Lin Yan. Pria tua itu mengangguk, kau memang terlalu lemah untuk formasi ini. Namun, aku bisa memberitahumu cara menghancurkannya. Kau bisa melakukannya jika kau cukup kuat. Lin Yan memusatkan pikirannya. Meskipun dia tidak tahu siapa yang menciptakan formasi di kolam itu, karena dia tidak bisa melihat tembus pandang, setidaknya Kaisar Langit bisa menghancurkannya. Oke, kata pria tua itu tanpa ragu. Bas, Lin Yan tidak membuang kata-kata. Dia juga datang ke sini karena dia merasa tempat ini luar biasa. Sekarang dia memadatkan sebuah rune dan berkata, rune ini jatuh pada posisi Qian. Kemudian, Lin Yan tidak berhenti dan memadatkan rune lain, rune ini jatuh pada posisi Kun. Pria tua itu melihat rune Lin Yan dan segera bergerak. Kekuatan rune itu akan menyebar. Lin Yan memusatkan pikirannya, ingin melihat kekuatan pria tua itu. Tetapi rune yang digunakan pria tua itu begitu terkendali sehingga dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Namun, lelaki tua itu langsung memahami rune Lin Yan dan menempatkannya di berbagai posisi dengan akurasi yang tak tertandingi. Boom! Kemudian, terdengar suara gemuruh. Seluruh gunung Zushan bergetar. Saat itu, di puncak gunung Zushan, di alun-alun yang luas, banyak orang tercengang. Bahkan para praktisi Tianyuan mengerutkan kening. Banyak orang bahkan memandang para praktisi gunung Zushan dan bertanya. Ini hanya hembusan napas di gunung Zushanku. Kalian tidak perlu khawatir. Seorang praktisi semi-kaisar di Zushan berbicara. Namun setelah kata-kata itu terucap, ia tak bisa menyembunyikan kegembiraan di sudut mulutnya. Praktisi Zushan lainnya pun sama. Pak Tua, kau telah memahami formasi. Kata mereka diam-diam. Saat itu, di depan kolam, lelaki tua itu memegang sebuah kotak harta karun di tangannya dan berkata, haha, jadi begitu. Aku telah memahaminya selama 100.000 tahun, tapi aku tak bisa mengalahkanmu, nak. Benda ini untukmu.